Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak dosen kita, Bapak Muhammad Rizky Sani, SE Eskom MMSI, dan teman-temanku semua dari kelompok 3 Teknik Informatika 19S1 yang saya sayangi dan saya banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam acara mempresentasikan studi khusus konsep sistem informasi pada Bukalapak pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Sebelum melanjutkan presentasi, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan terlebih dahulu anggotanya. Yang pertama Mas Ade Sukmana, yang kedua Mas Fajrul Hamam, yang ketiga Mas Dani Handi A, yang keempat saya sendiri Harun Akhiri, dan yang kelima Mas Muhammad Nizar. Untuk mempersingkat waktu, presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh Mas Ade Sukmana. Kepada Mas Ade Sukmana dipersilahkan. Harun atas kesempatannya yang telah diberikan. Oke, yang pertama elektronik e-commerce, yang kedua Bukalapak, yang ketiga strategi Bukalapak, yang keempat keuntungan Bukalapak, yang kelima fitur penjualan Bukalapak, yang keenam kelebihan dan kekurangan Bukalapak. Oke, yang pertama elektronik e-commerce. E-commerce merupakan media pemasaran elektronik menggunakan jaringan internet yang dapat menciptakan terjadinya suatu transaksi antara organisasi maupun individu. Perkembangan teknologi ini membawa masyarakat menuju suatu era baru yang dinamakan Techno Class Community. Komunitas ini merupakan suatu kelas sosial dalam masyarakat di mana orang-orang mulai ketergantungan dengan teknologi. Dan bila tidak biasa dalam memanfaatkan hal ini, maka akan disebut orang yang ketinggalan teknologi. Setiap pembayaran yang menggunakan kartu debit atau kredit dapat dikatakan sebagai bagian dari definisi e-commerce. Bahkan setiap transaksi yang menggunakan transportasi menggunakan jasa logistik yang menggunakan pengiriman uang melalui portal online dikatakan sebagai e-commerce. Komponen e-commerce yang pertama konsumen, yang kedua penjualan, yang ketiga produk, yang keempat front end, yang kelima infrastruktur, yang keenam back end, yang ketujuh partner bisnis. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya saya persilakan untuk Mas Muhammad Nizar. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan dari Mas Ades. Bukalapak merupakan salah satu pasar daring atau online marketplace terkemuka di Indonesia yang dimiliki dan dijalani oleh PT Bukalapak. Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zaki pada awal tahun 2010. Selanjutnya berstatus sebagai sebuah perseroan terbatas pada September 2011 dan dikelola oleh manajemen yang dipimpin oleh Ahmad Zaki sesuai SEO dan Nugroho Heru Cahyono sebagai CTO. Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen dengan membuka toko daring untuk kemudian melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia. Perorangan ataupun perusahaan yang dapat membeli dan menjual produk, baik baru maupun bekas, seperti barang elektronik, pakaian, dan lain-lain. Bukalapak memiliki program untuk memfasilitasi para UKM yang ada di Indonesia dengan transaksi jual beli online yang dapat mempermudah UKM dalam menjual produk-produk yang mereka miliki tanpa harus memiliki toko offline, yaitu situs yang akan membantu meningkatkan penjualan toko offline tersebut. Dengan 2 juta kunjungan setiap harinya, Bukalapak merupakan salah satu platform e-commerce terbesar di Indonesia
Bukalapak juga mengklaim kalau 800.000 penjual yang mereka miliki adalah yang terbanyak di antara e-commerce lainnya tanah air. Menurut Muhammad Fajrin Rashid, CEO founder sekaligus CFO dari Bukalapak, dalam acara Dekode Jakarta Maret 2016, inilah 4 strategi utama mereka. Pertama, promosi sebanyak mungkin. Kedua, fokus pada perangkat mobil. 3, analisis kebiasaan pelanggan. 4, offline catering. Selanjutnya akan dibaca oleh Mas Dani Handi. Ya, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasinya. Bukalapak itu mendapatkan profit atau keuntungan dari yang pertama, fitur premium yang disediakan oleh Bukalapak itu sendiri. Contoh fitur Promote to Top. Yang kedua, selisih dari 3 angka unit di total pembayarannya melalui transfer. Contoh, jika total pembayaran sebenarnya adalah Rp500.000 untuk 3 angka, unit di belakangnya menjadi Rp500.779. Jika di dalam satu hari ada 100 transaksi, maka estimasinya selisih yang didapatkan oleh Bukalapak itu sendiri adalah 77.900.000 itu per hari. Yang selanjutnya adalah fitur yang ada di Bukalapak. Yang pertama, registrasi. Registrasi adalah untuk pengguna yang ingin mendaftarkan diri di Bukalapak. Setelah mendaftar, diperlukan validasi melalui email. Yang kedua, login. Login ini adalah buat pengguna baru yang sudah mendaftarkan dirinya sebelumnya. Yang ketiga, kategori produk. Adalah menampilkan kategori produk yang dijual. Yang keempat, premium account. Adalah fitur berbayar yang menawarkan fasilitas lebih untuk mengetahui statistik penjualan hingga melihat tren pasar yang tepat untuk meningkatkan transaksi penjualan pengguna. Yang kelima, komunitas. Adalah forum komunitas buat pengguna Bukalapak. Yang keenam, blog. Blog Bukalapak yang berisi pengumuman Bukalapak, promo, serta tips-tips dari Bukalapak itu tersendiri. Yang ketujuh, buka bantuan. Nah, buka bantuan ini adalah halaman panduan untuk pengguna Bukalapak. Yang ke-8, keranjang belanja. Keranjang belanja adalah untuk melihat barang apa saja yang sudah diklik beli. Yang ke-9, pesan. Pesan adalah fitur yang digunakan pembeli untuk berkomunikasi dengan si penjual itu tersendiri. Yang ke-10, transaksi. Adalah data transaksi pengguna. Yang ke-11, jual barang. Adalah untuk pengguna yang ingin membuka lapaknya di Bukalapak itu. Yang ke-12, My Lapak. My Lapak adalah fitur untuk pengguna yang memiliki lapak atau si penjual itu berisikan ringkasan akun, data lapak, data transaksi, dan lain-lain. Yang ke-13, promote post adalah untuk mempromosikan lapak. Fitur ini fungsinya mirip dengan teknik sundul di Kaskus. Yang ke-14 adalah feedback. Adalah untuk menampilkan umpan balik dari pembeli, maka semakin baik rating yang diberikan, semakin baik pula reputasi si penjual itu. Yang ke-15, beli pulsa dan paket data. Adalah Bukalapak ini menyediakan layanan pembelian pulsa, data, dan lain-lain. Cukup memasukkan nomor telepon dan nominal. Peserta bisa mendapatkan pulsa setelah melakukan pembayaran. Yang terakhir adalah buka dompet. Buka dompet adalah saldo khusus untuk di Bukalapak, bisa top up dan bisa dicairkan sewaktu-waktu. Mungkin itu saja presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Kelebihan dan kekurangan Bukalapak. Kelebihan,
Kelebihan berjualan. Yang pertama, notifikasi SMS setiap ada pesanan. 2. Feedback positif setiap transaksi sukses. 3. Kepastian menerima uang pembayaran. 4. Prioritas di mesin pencarian. 5. Perhitungan ongkos kirim otomatis. 6. Edukasi kewirausahaan online. Untuk kelebihan belanja, 1. Jaminan aman berkat payment system. 2. Promo di waktu tertentu dari Bukalapak. 3. Validasi otomatis setelah pembayaran. 4. Beragam metode pembayaran dan pengiriman. 5. Fasilitas cicilan 0% dengan menggunakan kartu kredit untuk produk pilihan tertentu. Adapun kekurangannya adalah 1. Jika dibandingkan pesaing sejenis, Bukalapak kurang gencar memberikan promo kepada pelanggan. 2. Hanya menjual pulsa dan paket data, sedangkan pesaing sudah menyediakan pembelian token PLN, pembayaran tagihan listrik, tiket kereta, dan iuran BPJS. 3. Barang yang dijual tidak terjamin keaslian mereknya. 4. Promo gratis ongkos kirim bisa dimanfaatkan penjual nakal untuk mencari keuntungan dengan membeli barangnya sendiri dengan akun lain dan mengambil untung dari selisih ongkos kirim. Kesimpulannya adalah Bukalapak merupakan salah satu pasar daring atau online marketplace terkemuka di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT Bukalapak, seperti halnya situs layanan jual beli online dengan model bisnis consumer to consumer atau C2C. Bukalapak menyediakan sarana penjualan dari konsumen ke konsumen dimanapun. Siapapun bisa membuka toko daring untuk kemudian melayani calon pembeli dari seluruh Indonesia, baik satuan ataupun dalam jumlah banyak. Pengguna perorangan ataupun perusahaan dapat membeli dan menjual produk baik baru maupun bekas seperti sepeda, ponsel, perlengkapan bayi, gadget, aksesoris gadget, komputer, tablet, perlengkapan rumah tangga, busana, elektronik, dan lain-lain. Bukalapak didirikan oleh Ahmad Zaki pada awal tahun 2010 sebagai divisi agensi digital bernama Sweet Media yang berbasis di Jakarta. Namun, Bukalapak baru berstatus sebagai sebuah perseroan terbatas atau PT pada September 2011 dan dikelola oleh manajemen yang dipimpin oleh Ahmad Zaki sebagai CEO atau Chief Executive Officer dan Nugroho Heru Cahyono sebagai CTO atau Chief Technology Officer. Bukalapak memiliki program untuk memfasilitasi para UKM yang ada di Indonesia untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Hal ini dikarenakan transaksi melalui online dapat mempermudah UKM dalam menjual produk-produk yang mereka miliki tanpa harus memiliki toko offline. Untuk yang telah memiliki toko offline, Bukalapak mengharapkan dengan adanya situs tersebut dapat membantu meningkatkan penjualan toko offline tersebut. Terima kasih. Selanjutnya. Ya, terima kasih kepada Mas Fadrul Hamam yang telah membawakan presentasi kesimpulan studi kasus konsep sistem informasi pada Bukalapak, dan terima kasih juga kepada teman-temanku semua dari kelompok 3 Teknik Informatika 19 S1 yang saya sayangi dan saya banggakan. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.